Dengarkan di Baumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, belum lama ini ya Ketua Asosiasi UMKM Akunitas hadiri China Arabian Exhibition pendengar. Apa itu China Arabian Exhibition pendengar? Kita akan ngobrol dengan Ibu Maria Srikandi Mayangsari, Ketua Asosiasi UMKM Akunitas Manggarai Barat. Ibu Kendi, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat, salam tangguh Ibu Kendi. Ya, salam sehat kembali dan selalu tangguh dan berjaya maju dan berkembang. Oke, keren ini. Sudah di Manggarai Barat kah? Belum, masih di Jakarta. Masih di ada Jakarta. beberapa urusan di Jakarta. Schedule-nya baru besok kembali ke Labuan Bajo. Besok kembali ke Labuan Bajo. Oke, baik. Ibu Kendi, ini harus dijelaskan begitu ya kepada pendengar. Apa itu sebenarnya China Arabian Exhibition? Oh ya, baik, terima kasih. China Arabian Exhibition ini adalah merupakan pameran dagang dan forum untuk investasi, dan kali ini khusus untuk agriculture modern, perdagangan lintas perbatasan, promosi wisata dan budaya, sarana kesehatan, juga berbagai macam pemanfaatan sumber daya perairan dan kerjasama di bidang meteorologi. Pameran ini diselenggarakan tiap tahun dan kali ini merupakan tahun ke-6, dimulai tahun 2013. Dan untuk Kak Kendi sendiri ini apakah juga tahun ke-6 atau tahun pertama ini bahkan? Ini tahun pertama. Tahun pertama. Dan kaget juga bisa lolos kurasi. Ya, jadi kurasi dilakukan jauh hari sebelumnya. Kita diminta untuk mengirimkan company profile. Tidak sangka juga sih bisa lolos dalam kurasi ini, karena ini merupakan kurasi yang cukup ketat. Bahkan kalau saya katakan sangat ketat. Mungkin efek dari Labuan Bajo menjadi tuan rumah dari KTT kemarin, sehingga dari Indonesia saya bisa KGS bisa lolos dalam kurasi ini. Oke, baik. Nah, ini apa yang dibawa, kemudian apa juga yang disampaikan oleh Ibu Kendi dalam giat tersebut? Produk yang saya bawa itu sebetulnya produk fashion. Fashion ya, seperti? Ya, fashion itu lebih kepada wastra dan juga produk turunan tenun hasil daripada wastra tersebut. Tetapi yang lebih utama adalah saya bawa pariwisata dari NTT, khususnya Manggarai Barat, karena kita lihat China sekarang itu lagi gandrung benar-benar untuk datang ke Indonesia. Dan salah satu tujuan kunjungan wisata mereka itu adalah Bali dan Labuan Bajo, sehingga saya betul memanfaatkan momen ini, karena dengan kita mempromosikan pariwisata NTT khususnya Manggarai Barat, efeknya dengan sendiri akan berpengaruh pada kita pelaku UMKM. Keren ini ya. Jadi yang dibawa ini adalah fashion wastra yang dibawa ke China begitu ya. Nah, ini apa yang Kak Kendi dengar begitu ya ketika mereka melihat hasil tenunan atau fashion ya wastra yang dibawa oleh Ibu Kendi ke sana begitu? Kagum. Karena memang kita jarang ya mengikuti expo semacam ini di China. Mungkin kita lebih melirik ke Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Hong Kong. Tetapi China memang jarang sekali kita mengikuti. Sehingga ketika saya membawa produk ini, mereka bisa melihat bahwa ternyata Indonesia, khususnya NTT, itu memiliki ragam motif tenun yang begitu eksotik, yang begitu menarik. Nah, inilah yang menciptakan kekaguman mereka. Tadinya mereka berpikir dengan karakter tenun kita tebal ya, itu hanya bisa dimanfaatkan untuk
interior. Ya. Tapi ternyata dengan produk-produk tenun yang turunan tenun yang saya bawa, oh ternyata bisa digunakan juga untuk produk fashion. Nah, itu yang membuat mereka kagum Mhm. karena produk-produk turunan yang saya bawa itu menarik dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Bisa disebutkan Jadi ini apa saja yang dibawa begitu, Kak Candy? berbagai macam aksesoris, Heeh. berbagai macam pakaian, Mhm. tas dan juga sepatu. Mhm. Baik, ini adalah tahun ke-6 begitu ya untuk, pelaksanaan kegiatan, event besar ini di Cina begitu. Nah, apakah ini juga pertama kalinya untuk Indonesia ikut dalam event tersebut? Enggak, Indonesia sudah sampai dengan tahun ke-6 ini terus terlibat, tetapi NTT Mhm. baru 1 kali terlibat, baru Oke. pertama kali Mhm. dan kali ini dari Indonesia itu cuman 2 yang lolos kurasi, Mhm. itu dari Kepulauan Bintan dan Mhm. juga dari NTT yaitu Labuan Bajo. Oke, baik, Kak. Kegiatannya ini, dari kapan dan selesainya kapan begitu, Ibu Candy? Kegiatan, dibuka, Kamis 21 September kemarin selama 4 hari Mhm. dan berakhir di tanggal 25 September. Kita 25 disambut dengan, September. Mhm. begitu luar biasa ya oleh Government of China, Mhm. dari penjemputan, penyediaan akomodasi, semuanya begitu bagus. Mereka betul-betul menghormati. Mhm. Dari NTT Ibu, Candy sendiri atau dengan tim ini? Sendiri. Sendiri ke sana ya? Ini pertama Iya, kalinya harus ke Cina dan, mendapatkan apresiasi yang luar biasa begitu Ibu Candy ya? betul betul betul. Heeh, boleh dibagikan ini, kegiatannya apa saja nih selama 4 hari di Cina? Oke, selama 4 hari ini, eee, kita melakukan apa ya, jadi selain pameran, Mhm. nah itu ada juga business matching, terus ada juga seminar-seminar Mhm. terutama tentang ekonomi dan perdagangan, Iya. dan, juga ini ya, kita melakukan studi banding, city tour. Jadi studi banding itu kita lakukan, kita kunjungi berbagai macam UKM yang ada di China. Oke. Jadi, pada saat kegiatan studi banding ini, apa yang dipelajari dan juga, apa yang, nantinya akan dibawa pulang begitu ya untuk diterapkan ya di, Labuan Bajo, Ibu Candy? Aduh, banyak sekali. Banyak sekali ya. Mereka memang betul-betul negara yang sangat maju Mhm. ya, dan uh, produk-produk UKM mereka itu memang betul-betul harus menjadi motivasi dan harus menjadi contoh untuk kita, Mhm. karena mereka tidak meninggalkan. Jadi contoh mereka membuat produk dari olahan pertanian. Mhm. Nah itu contoh dari kelapa misalnya ya. Jadi Mhm. dari daun sampai dengan akar itu semua dimanfaatkan sampai sekecil-kecil. Tidak ada limbah, tidak ada limbah yang terbuang. Begitu juga Mhm. pemanfaatan olahan-olahan laut itu juga seperti itu. Jadi Oke. memang banyak sekali pelajaran yang harus saya bawa pulang Mhm. dan menyampaikan kepada teman-teman pelaku UMKM yang ada di Labuan Bajo, di NTT, Mhm. bahwa seperti inilah yang saya dapat di sana. Di sana tidak ada orang yang duduk diam Mhm. dan yang bekerja itu rata-rata orang tua. Jadi saya selama 4 hari di sana, Mhm. saya baru melihat anak-anak remaja ataupun anak kecil itu hanya di hari Sabtu dan Minggu. Mhm. Dari hari saya tiba di China itu hari Rabu dan saya baru kembali kemarin, Mhm. itu saya tidak pernah melihat anak kecil berkeliaran di jalan. Sama sekali tidak ada. Saya sampai bingung di mana anak-anak ini. Di Mhm. pameran pun saya tidak pernah melihat ada anak kecil ataupun anak-anak remaja. Setelah saya tanya, ternyata memang mereka betul-betul berada di sekolah. Oh, ya.
Dan yang ada di luar itu tuh hanya orang tua. Itu umur di atas 60 tahun sampai dengan 80-an tahun itu masih bekerja. Iya. Jadi yang Luar bekerja biasa itu ya. betul-betul orang tua. Jadi anak-anak fokus belajar begitu, anak-anak dan juga remaja Betul. ya. Betul, betul sekali. Dan tidak ada bahasa lain di sana, penggunaan bahasa lain selain bahasa China. Iya, jadi memang ya Kesulitan untung juga ini ya. saya tertolong karena saya ada penerjemah yang Iya. disiapkan oleh Bank Indonesia karena kebetulan memang keberangkatan saya kali ini disupport oleh Bank Indonesia. Tuh, jadi ya terbantu sekali, kalau enggak ya untung juga ada Google Google Kamus. Translate begitu ya. Iya. Jadi bisa membantu ini. Pulang paling tidak sudah ada beberapa kalimat begitu ya. yang paling lancar tuh CC. Ya. Paling itu saja yang bisa dibawa pulang begitu ya. Oke, baik. Kak Kenny, ini banyak sekali yang dipelajari di sana ya. Tadi sempat tanya tentang apa harapan saya setelah saya kembali dari China, gitu kan? Iya, benar. Jadi yang paling utama itu adalah produk KGS bisa menjadi ikon utama bagi kebutuhan akan pariwisata. Artinya begini, siapapun yang berkunjung ke Labuan Bajo belum lengkap jika tidak membawa pulang produk dari Komodo Gift. Itu sih sebenarnya jadi co-branding, kita memperkenalkan brand kita di mata dunia. Sementara harapan saya secara umum itu adalah pariwisata Labuan Bajo terus maju, berkembang, dan lebih dikenal di mata dunia. Sehingga dengan sendirinya pasti akan berpengaruh terhadap pengembangan seluruh sektor yang mendukung pariwisata, terutama untuk pertumbuhan ekonomi UMKM Manggarai Barat. Oke, baik Ibu Candy, terima kasih untuk waktunya bersama RRI, sukses, dan kami RRI ND siap ya untuk mengupdate apapun ya yang kemudian diterapkan oleh Ibu Candy dengan teman-teman UMKM yang ada di Labuan Bajo dalam Asosiasi UMKM Akunitas Labuan Bajo. Sukses selalu, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi.